Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera for all of us. Let me introduce myself. My name is Pramudia Herningsa. I'm a student from R1I class, and my NPM is 2021-12-546. And this is my presentation on faktor-faktor pendidikan. Introduction. Sebelum kita bahas tentang faktor-faktor pendidikan, pada baiknya kita pahami dulu ya apa itu pendidikan. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dirinya, di masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Nah, bakal ada 7 faktor pendidikan yang akan kita bahas nantinya. Di antaranya adalah yang pertama itu faktor tujuan. Faktor tujuan pendidikan. Di faktor tujuan pendidikan ini tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Secara jelas disebutkan tujuan pendidikan nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Selanjutnya ada faktor pendidik. Nah, dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu dalam 2 kategori nih. Yang pertama itu pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua, dan pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Kita bahas pendidik menurut kodrat dulu ya, yaitu orang tua. Nah, pendidikan bersifat kodrat ini adalah orang tua yang wajib pertama kali memberikan didikan kepada anaknya. Selain asuhan, kasih sayang, dan juga perhatian, hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif juga mengandung 2 unsur dasar, yaitu unsur kasih sayang pendidik terhadap anak, dan juga unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Selanjutnya kita bahas pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Nah, pendidik menurut jabatan guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari pihak orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, dan diharapkan pribadi guru dapat memasarkan sikap-sikap yang normatif baik. Secara umum, dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik. Kenapa? Sebab pendidik merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang menyangkut keutuhan perkembangan pribadi anak didik menuju pribadi dewasa susila. Nah, sebagai pendidik, kita nih harus memperlihatkan bahwa dia itu mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, ia juga harus mampu membentuk dirinya sendiri. Dia juga bukan saja dituntut bertanggung jawab terhadap anak didik, namun dituntut pula bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, faktor berikutnya nih, anak didik. Anak didik itu kan adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan didiknya. Nah, dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit, anak didik ialah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab didik. Karena itulah anak didik memiliki beberapa karakteristik, diantaranya belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.
Yang ketiga adalah sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu. Yang seperti kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelijensi, emosi, kemampuan berbicara, perbedaan individual, dan sebagainya. Faktor yang berikutnya adalah faktor alat dan media. Nah, alat pendidikan adalah suatu hal atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, dalam pengertian yang luas, alat meliputi juga faktor-faktor yang lain seperti tujuan, pendidik, anak didik, dan lingkungan pendidik, bila mana faktor-faktor tersebut digunakan dan direncanakan dalam perbuatan atau tindakan mendidik. Alat-alat pendidikan bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidikan, diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, ditinjau dari segi wujudnya, makna alat pendidikan itu berupa perbuatan pendidik, atau biasa disebut software, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, ujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Sedang benda-benda lain alat bantu biasa disebut hardware, mencakup meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, peta, OHP, dan sebagainya. Dan faktor berikutnya adalah faktor isi atau materi pendidikan yang biasanya disiapkan oleh pendidik. Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan, yaitu yang pertama, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, di faktor berikutnya ini ada faktor lingkungan, faktor yang paling krusial dalam membentuk karakter peserta didik ini. Faktor lingkungan itu adalah faktor-faktor yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara nih, lingkungan-lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang ia sebut dengan tripusat pendidikan. Nah, dari faktor lingkungan ini, ada faktor lingkungan keluarga. Pertama, nah keluarga itu merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, secara sederhana, keluarga diartikan sebagai kesatuan hidup yang bersama, yang pertama dikenal oleh anak. Nah, karena itu disebut dengan primary community. Nah, yang kedua nih lingkungan sekolah. Sekolah itu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya, karena itu sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan. Nah, sekolah ini melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan anak tersebut. Nah, di poin selanjutnya nih ada faktor metode. Nah, faktor metode itu apa sih? Faktor metode adalah cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. Nah, maka seorang pendidik harus mengetahui dulu nih metode apa yang cocok untuk diajarkan agar anak didiknya tidak cepat bosan. Faktor ini juga sangat penting dalam pendidikan. Adapun metode-metode yang bisa dipakai oleh para pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah, yaitu di mana pendidik menjelaskan kepada anak-anak didik isi atau materi yang diajarkan. Biasanya metode ceramah membuat anak-anak didik jenuh karena anak didik hanya diam dan mendengarkan. Yang kedua, ada metode diskusi.
Nah, ini yang seru, di mana anak-anak didik diberikan materi oleh pendidik untuk dipresentasikan kemudian hasilnya dan akan didiskusikan dengan teman-teman dalam satu kelas. Yang ketiga nih ada metode pemberian tugas, yaitu pendidik memberikan tugas kepada anak didik. Dengan begitu, pendidik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki anak didik dalam materinya. That's all for my presentation. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.